contohnya dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Nah, itu saya katakan yang tertinggi. Kemudian wali itu ya tingkat-tingkat, ada yang tertinggi, ada yang agak rendah, agak rendah lagi, dan yang terendah. Akhirnya sebelum jadi wali lah, saya putar balik dari sebelum jadi wali. Sebelum jadi wali itu orang biasa begini, ya mendapat petunjuk-petunjuk dari orang-orang alim, bersekolah di madrasah, taklim, belajar Al-Quran, hadis dan sebagainya, diamalkan. Lama-lama setiap gerak-geriknya itu semua sesuai dengan kitab, maka lama-lama kita bisa menjadi seorang wali. Itu namanya kalau dari awal, dari orang biasa berlatih, tekun, aktif, beribadah menjadi wali. Itu kelasnya wali, dinamakan, dinilai dari awalnya jalannya itu namanya wali ngamah. Dari orang biasa menjadi wali. Terus yang kedua, yang tidak bisa ditiru, ini wali khos. Wali khos itu begitu lahir, begitu sudah datangnya secara tiba-tiba orang itu dari orang dolim, dari orang bodoh, dari orang biasa, tiba-tiba spontanitas jadi seorang wali. Ujuk-ujuk pandai, tiba-tiba pandai, tiba-tiba tekun beribadah, tiba-tiba mengerti roh sadroning winara, duwe karomah, kata-katanya benar. Nah, itu secara tiba-tiba itu namanya, menurut kitab hikam itu namanya wali khos. Jadi maka dari itu di sini saya uraikan dari orang yang biasa, orang yang bodoh, belum berilmu, tingkah lakunya masih amburadul, adekan itu masih amburadul, itu namanya setelah dia ingin belajar, ingin berusaha menjadi hamba Allah yang baik, kita mendekat kepada orang-orang yang baik. Hati orang yang zalim itu pasti tidak enak, mudah panik, hati mudah terbakar, mudah emosi dan sebagainya. Itu hal-hal alam-alam yang dialami orang-orang yang zalim, yang banyak dosa. Nah, untuk kita mengubah diri, kita mendekat kepada orang alim, orang yang soleh, orang yang baik. Nah, itu pada pujian sebelum sholat itu kan, tombo ati iku limo warnane. Nah, itu maca Quran angen-angen sak maknane, kapindhone salat wengi lakonono, ping salone wong kang sok leh kumpulono. Nah, kita
mempergauli, menjadi sahabat orang soleh. Itu iso nambani hati, meredam hati, mengurangi emosi, melepaskan ketegangan hati. Jadi kita mudah panik, mudah emosi. Setelah kita mendekat kepada orang soleh, orang baik, hati kita menjadi tenang. Itu namanya tombo hati, obate hati. Nah,